Masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Baterai bisa kita terminologikan sebagai alat atau perangkat yang digunakan untuk penyimpanan sumber energi atau daya, terutama listrik. Di era di mana teknologi portable menjadi kebutuhan mutlak yang selalu melekat dan selalu dibawa di setiap aktivitas manusia. Sebut saja berbagai jenis gadget, handphone, komputer, dan segala jenis perangkat elektronik atau teknologi. Dan pastinya segala perangkat tersebut memerlukan asupan energi, terutama listrik, untuk dapat beroperasi. Maka dari itu, para pengembang dan berbagai industri manufaktur teknologi raksasa seperti Tesla, Apple, Samsung, Sony, dan lain-lain. Mereka terus berlomba dan mendorong para inovator-inovator jenius yang mereka miliki untuk berlomba bergegas dalam kompetisi ini guna menciptakan terobosan terbaru berbasis energi storage atau sumber penyimpanan energi terutama baterai yang dapat mengakomodasi aktivitas penggunanya dengan lebih efektif, efisien, fleksibel, tahan lama, dan tentunya aman. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini baterai isi ulang berbasis litium masih merajai dan mendominasi segala perangkat teknologi terutama tren mobil-mobil listrik. Meski permintaan dan produksi baterai litium terus meningkat yang menghasilkan potensi keuntungan super besar. Tapi para pengembang tetap harus merevolusi teknologi tersebut sebelum teknologi-teknologi baru ditemukan terlebih dulu oleh para kompetitornya. Dan salah satu kandidat revolusioner yang akan menggantikan teknologi baterai litium adalah solid state baterai. Lantas, apa saja ya keunggulan teknologi terbaru tersebut? Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, seperti yang kita tahu, hingga detik ini baterai lithium ion masih menjadi primadona karena dapat mengakomodasi kebutuhan sistem dan perangkat teknologi yang jauh lebih baik daripada baterai-baterai generasi sebelumnya, seperti baterai timbal asam atau aki yang memiliki banyak kekurangan dengan bobot atau ukuran yang terlalu besar sehingga mengganggu fleksibilitas perangkat atau kendaraan berbasis listrik. Meski hingga saat ini baterai litium sukses mengakomodasi berbagai perangkat teknologi, baik perangkat elektronik ataupun mobil-mobil listrik, tapi diketahui baterai litium juga memiliki kelemahan yang mendasar. Seperti yang kita tahu, baterai litium yang umum kita gunakan saat ini menggunakan elektrolit cair atau gel polimer. Asal Anda tahu, baterai umumnya seperti baterai litium terdiri dari 3 sel utama. Sel yang pertama adalah anoda atau elektroda negatif atau kutub negatif yang umumnya terbuat dari grafit. Dan sel yang kedua adalah katoda atau elektroda positif yang umumnya terbuat dari senyawa unsur litium, kobalt oksida. Dan sel yang ketiga adalah elektrolit, sebuah larutan atau cairan kimia yang biasanya terbuat dari asam basa. Fungsi elektrolit pada baterai sebagai media transfer ion. Saat pengisian baterai, ion-ion litium akan dialirkan dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Perantaranya adalah elektrolit. Ya, fungsi elektrolit sangatlah penting bagi baterai litium untuk mentransfer ion antara elektroda. Namun di sisi lain, elektrolit sangat rentan terhadap kecelakaan. Elektrolit adalah konduktor yang kuat, tapi mereka juga mudah menguap, apalagi ketika kontak dengan suhu tinggi. Kerusakan mudah dihasilkan dan dapat menghasilkan ledakan. Banyak kasus-kasus tentang ledakan ponsel, terbakarnya mobil-mobil listrik, dan lain-lain. Semua itu disebabkan oleh gangguan elektrolit yang ada pada baterai lithium ion. Selain itu, elektrolit dalam baterai lithium ion memakan banyak ruang yang dapat membuat bobot mobil listrik sangat berat karena jumlah baterai yang digunakan cukup banyak. Selain itu, efisiensi waktu saat proses pengisian baterai lithium ion juga tidak terlalu baik dan memakan waktu yang cukup lama. Dan yang paling utama, baterai lithium disebut memiliki biaya produksi cukup besar, terutama dari bahan-bahan yang digunakan pada instrumen katoda atau anoda seperti kobalt, nikel, litium, dan lain-lain yang semakin lama semakin langka dan jelas meningkatkan biaya produksi.
Dari berbagai masalah itulah akhirnya konsep solid state baterai kemudian tercipta. Solid state baterai diharapkan akan melengkapi berbagai kekurangan yang ada pada baterai lithium, terutama masalah fleksibilitas penggunaan elektrolit dalam baterai lithium yang dianggap sebagai kendala besar yang sangat mempengaruhi performa baterai lithium. Cairan elektrolit beresiko menguap dan terbakar, juga memiliki massa besar dan rentan mengalami gangguan. Pada bagian inilah yang akan dilakukan perombakan dan yang menjadi pembeda antara baterai lithium ion dan solid state baterai. Ya, satu-satunya perbedaan baterai lithium ion dan solid state baterai adalah jenis sel elektrolit yang digunakan. Seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, sel cairan elektrolit pada baterai lithium berfungsi untuk mengakomodasi pergerakan ion dari anoda ke katoda atau sebaliknya. Pada solid state baterai, sel elektrolit cair ini akan digantikan dengan bahan yang lebih padat, fleksibel, kuat, dan aman. Umumnya terbuat dari kaca, keramik, dan lain-lain yang disusun dari campuran fosfat, polieter, polyester berbasis nitril, polisiloksan, poliuretan, dan lain-lain. Penggunaan struktur keramik atau kaca dapat meningkatkan fleksibilitas. Bahkan keramik-keramik tersebut dapat dibuat dari lembaran-lembaran tipis dan kecil yang jauh lebih ringan dan ringkas. Untuk cara kerjanya umumnya sama, yakni menggunakan elektrolit padat sebagai perantara yang menghubungkan dua elektroda, yakni anoda dan katoda, untuk mengalirkan ion bermuatan hingga menghasilkan arus listrik. Tapi struktur keramik atau kaca pada solid state baterai jauh lebih aman dan tahan lama. Keramik-keramik tak akan mudah terpengaruh suhu yang dapat menguapkan elektrolit dan menimbulkan resiko ledakan. Selain itu, kepadatan solid state mampu menghasilkan efisiensi energi 3 kali lipat jauh lebih baik daripada baterai lithium ion, yang artinya dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan berat, solid state dapat menyimpan daya 3 kali lebih besar dan sangat cocok untuk digunakan pada mobil-mobil listrik masa depan yang lebih ringan. Dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang solid state baterai, baterai generasi selanjutnya yang kini sudah diproduksi. Profesor Kardus dari Tesla Gigafactory mengabarkan.